Sudah Ustadz. Ya. Baik. Kemarin PR-nya ini ya, Ibu sekalian. Nah, kita akan sambil ngecek ya untuk melatih kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya, baik. Ibu Emi, siap Ibu Emi? Bentar. Belum Ustadz, nanti entar dulu Ustadz, belum siap. Ya. Baik, saya akan. Sebentar. Ibu Mailina, siap Ibu Mailina? Iya, Ustadz. Ya, ini Ibu Mailina coba tolong tasrif yang Nasoro ya, kita sekalian untuk melatih. Silahkan Bu, yang Nasoro. Oke. Baik, Ustadz. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasortu, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nasorna, ya baik. Kita akan lanjutkan. Sekarang coba Ibu Sri Wahyu, ada Ibu Sri Wahyu? Ada Ustadz baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Saya sekalian ngecek aja. Ibu Ummu Halum, silahkan Ibu Ummu Halum. Ibu Ummu Halum, silahkan. Yang kata Mbak. Apa Ustadz ini lagi anak-anak lagi ini dulu. Ya. Saya lewat dulu Bu ya. Ibu Elsa. Ada Ibu Elsa? Iya, ada Ustadz. Silakan. Iya. Nah, ini di tasrif. Yang kataba ya, Ustadz? Ya, kataba. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba, katabu, katabat, katabata, Ya. katabena, katabeta, katabetuma, katabtum, katabtu, katabetuma, Enggak, katabti tadi Bu ya. Setelah ya, katabtu, katabti. katabti. Ya, kadapti, kata betuma, kata betuna, Ya. kata betu, kata bena. Ya, katabna. Ya, nanya yang panjang ya. Baik, Kata sekarang bena. Ibu Rina, Bogor. Silahkan. Ya, Ustadz. Yang tolaba. Tolaba. Ya. Tolaba, tolabu, tolabat, tolabata, tolabena, tolabeta, tolabetuma, tolabetum, tolabeti, tolabetuma, tolabetuna, tolabetu, tolabena. Ya, tolabna. Ya. Ibu Yanti, Sidoarjo. Sadia. Ya Ustadz. Ya. 11.05. Yang Nasoro. Nasoro ya Ustadz. Ya. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Ya. Baik. Terus. Sekarang Ibu Mita, ada Ibu Mita? Ada Ustadz. Silakan Ibu Mita nih
yang kataba. Kataba ya Ustadz. Ya, iya. Kataba, kataba, katabu. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya. Kita lanjutkan. Ibu Rima, Tangerang. Ustaz. Sila. Tolabah. Tolaba, tolaba, tolabu, tolabat, tolabata, tolabna, tolabta, tolabtuma, tolabtum, tolabti, tolabtuma, tolabtunna, tolabtu, tolabna. Ya, bagus. Ibu Asri, bisa, Bu? Ya Ustadz. Silakan. Nasara. Iya, betul. Nasoro, Nasoro, Nasoru, Nasorat, Nasorot, Nasorata, Nasorotan, Nasorata, Nasorna, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortunna, Nasortu, Nasorna. ya, bagus. Ya. Jaringannya bagus kan, Bu? Bagus, Baik. Ustaz. Sekarang Nur, ada Nur? Pan Ustaz, telat. Iya, Ada Ustaz. ya, silahkan. Yang kataba Ustaz. Ya, Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. ya, bagus. Ibu Rizka, ada Ibu Rizka? Ya. Ibu Hesti, siap? Ibu Hesti? Ya Ustadz. Ya, silahkan yang tolaba. Tolabat, tolaba, tolabu, tolabat, tolabna, tolabta, Tolabata, Bu. Tolabata. tolabata, tolabna, tolabta, tolabtuma, tolabtum, tolabti, tolabtuma, tolabtunna, tolabtu, tolabna. Ya. Ya. Ibu Nirwana, silahkan. Kena suara lagi, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorta, Nasorota, Bu ya. Ya, nasorota, nasorna, nasortu, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ibu Dahlena. Ya Ustadz. Silakan, Bu, yang kataba. Ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabena. Ya, kitab itu katab. Nah, siap ya. Kita lanjutkan. Ibu Maida,
Siap, Ibu Maida? Ibu Maida bisa nyambung? Iya, Ustadz. Silakan yang tolaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaba, tolaba, tolabu, tolabat, tolabata, tolabna, tolabta, tolabtuma, tolabtum, tolabti, tolabtuma, tolabtuna, tolabtu, tolabna. Ya, Santi. Oke. Ibu Emi udah siap Bu ya sekarang? Ya Ustaz. Ya silahkan yang Nasoro. Nasoro, Nasorat, Nasorata, Nasoratna, Nasorotu, Nasorta dulu Bu ya. Oh, Nasorta, Nasortuma, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasortu, Nasortuna. Apa? Nasortuna, Nasortu, Nasor. Nah, Nasorna, ya. baik. Siapa yang belum Bu ya? Ada yang belum saya suruh? Saya Ustadz. Belum, Ustaz Ustadz. belum. Ya. Ibu Sri Wahyu dulu. Ibu Sri Wahyu belum ya? Belum Ustadz. Silahkan. Yang kataba. Kataba, katabu, salah. Bentar Ustadz. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabet. Nah, katabeta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betunna, kata betu, kata bena. Ya, baik. Sekarang Ibu Mukliha, silakan. Naam, Ustadz. Yang tolaba tuh, Ustadz. Ya. Tolaba, tolaba, tolabu, tolabas, tolabata, tolabena, tolabeta, tolabetuma, tolabetum, tolabeti, tolabetuma, tolabetunna, tolabetu, tolabena. Ya, Santi. Oke. Baik. Ada yang belum Bu? Silakan. Saya Ustaz. Ya. Saya Ustaz belum. Ya. Siapa? Oh, Ibu tadi kan kelewat ya Bu. Sekarang Ibu Indrawani dulu. Indrawani. Saya Ustaz yang mana Ustaz? Yang tolaba ya Bu. Tolaba ya. Ya. Tolaba, tolaba, tolabu, tolabat, tolabata, tolabana, tolabata, tolabatuma, tolabatum, tolabati, tolabatuma, tolabatunna, tolabatu, tolabana. Ya, tolab. Ya, bagus. Sekarang coba ya Ibu Mualum ya. Tadi kan gitu ya. Silakan Nasoro. Ya. Nasoro, Nasoru, Ya. Nasorot, Nasorota, Nasorna, Ya. Nasorot, Nasortuna, Nasorta dulu. Nasorta. Nasorta, Nasortuna, Nasortum, Nasorti, Nasortuma, Nasorna, Nasortuna. Ya sudah, nggak apa-apa Bu. Biar aja. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, biar aja. Ya, baik. Ada lagi Bu yang belum? Sudah Bu ya semua ya. Nah, baik. Ibu sekalian ya, kita lihat ya tepatnya yang apa namanya tadi itu. Kita lihat sebentar. Maaf, salah. Kok sini? Sebentar ya ini.
Ya. Sudah terlihat Bu ya? Nah, ini yang tadi ya, persisnya adalah seperti ini. Sekalian ngecek tadi ya, bacaan yang tadi itu ya. Nah, sekalian ini wajarnya ya, rumusnya ya. Ini perlu diketahui ya, khususnya pada Quran hadis. Itu nanti Ibu perhatikan, ini memang fi'il madhi. Jadi nanti lihat, perhatikan apakah bentuk fi'il madhinya seperti apa. Ibu bisa sekaligus ngecek terjemahan ya. Bisa ketahuan nanti terjemahan yang salah ya. Terutama yang harus jadi catatan dalam terjemahan. Biasanya anta itu sama antum tidak dibedakan. Sebenarnya itu bermasalah, Bu ya. Kamu ya, pasti Ibu sering bacanya dalam terjemahan tuh kamu, harusnya tepatnya kalian. Kalau tum itu, kalau tak ya kamu, tapi tum itu harus kalian karena nanti maknanya berbeda ya. Maknanya berbeda. Saya nggak bisa bayangkan ya ketika orang membaca dari terjemahan kemudian persepsikan, walaupun itu tafsir, itu bisa salah itu karena memang beda sekali ya, makna anta dan tum. Tak itu kepada Rasul biasanya, kalau Allah langsung tum kalian yaitu orang beriman ya. Kalau Allah langsung yang mengajak bicaranya gitu. Jadi perhatikan ini perubahan-perubahannya. Fa'ala, ya kan? Ini fa'ala, fa'ala. Ya, Ibu tekanannya la-nya dipanjangkan ya, Bu ya. Biar ada bedanya. Fa'ala, fa'ala, ya. Fa'alu, fa'alat, ini fa'alat, fa'alata. Lalu fa'al, nah, ya. Jadi, kemudian ada fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, itu yang kita sudah. Nah, sekarang Ibu perhatikan. Sekarang fi'il mudhari. Nah, terlihat kan, Bu? Ya. Saya perbesar deh. Ya, Bu ya, ini. Ya, kalau fi'il mudhari ya adalah dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Nah, lalu jadi yaf'ulani. Tambahkan Bu ya perubahannya, ada alif dan nun tambahannya. Kemudian yaf'uluna, ini tambah wawu, tambah nun. Bedanya yang di atas nih, ini nah. Ya kan? Nah, lalu ada tab'ulu. Ya, tab'ulu ini untuk hiya, ya. Dia perempuan. Jadi bedanya dengan ia laki-laki, kalau laki-laki ya, titiknya 2 di bawah ya, kalau ini tak di atas. Nah, tab'ulu, tab'ulani, nah, hanya dia ketika banyak, nah ini perubahan yang paling apa namanya orang bilang ekstrim, perubahan yang sangat nampak sekali. Yaf'ulna. Kalau ini lurus, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Kalau ini tab'ulu, tab'ulani, yaf'ulna. Ya. Kemudian kalau anta, ini yang anta untuk laki-laki lebih mudah, Bu ya. Tab'ulu, tab'ulani, tab'uluna, tab'ulina, tab'ulani, ya. Emang. Tab'ulu, tab'ulani, tab'uluna. Nah, ini yang laki-laki. Ya kan? Nah, kemudian kalau yang apa namanya, yang perempuannya anti, tab'ulina, ya. Tab'ulina, tab'ulani, tab'ulna, ya. Ab'ulu, naf'ulu. Ya. Nah, baik. Ya, saya akan ulangi dari atas nih, Bu ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Ini 3, ya kan? Lalu yang muannasnya, yang jenis perempuannya, tab'ulu, tab'ulani, yaf'ulna, ya. Yaf'ulna. Yaf'ulna. Kemudian
anta yang muzakkar, yang laki-laki lagi, ya. Tapulu, tapulani, tapuluna. Nah, yang anti tapulina, tapulani, tapulna, tapulna. Lalu apulu, napulu, ya. Apulu, napulu, ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Yapulu, yapulani, yapuluna. Tapulu, tapulani, yapulna. Lalu tapulu, tapulani, tapuluna, tapulina, tapulani, tapulna. Apulu, napulu. Ya, baik, kita latih sama-sama, Bu. Ya, nah, misalnya ini Nasoro, Bu. Nasoro jadi Nasoro. Yansuru. Nasoro. Nasoro jadi apa? Yansuru. Bentar, Bu. Baik. Ada yang bertanya. Ini tidak ada di modul, Bu, ya. Ini tambahan nih. Jadi materi ini tidak ada di modul, Bu. Nanti memang ada, tapi tidak lengkap. Ini saya sengaja dahulukan. Ini dulu apa namanya? Saya pernah ngajar ini yang lebih inilah, lebih mudah kalau saya. Ya, kita mulai. Boleh dikasih, Ustadz. Apanya? Dengan yang kemarin, ini wazan yang ini dan yang kemarin, karena kok kayaknya ini yang dasar-dasar ya Ustadz. Iya. Yang apa namanya? Sebenarnya di modul ada, Bu, tapi nanti. Nah, cuman tidak serapih yang saya sampaikan sekarang. Ini sudah tertib, gitu, Bu. Nanti ketemu. Kalau ketemu, oh iya itu Ustadz yang dulu udah saya ajarkan. Ini sekaligus untuk latihannya yang utuh. Baik. Jadi ini makanya saya selalu membuat tugas kan, Bu, ya. Nah, itu bisa sekaligus Ibu bisa filkan. Ya, karena saya kirim sudah dalam posisi yang sudah rapi. Ya. Baik, kita ulangi, Bu. Pelan-pelan, Ibu. Nasoro jadi apa, Bu? Nasoro yansuru. Yansuru. Yansurani. Yansuruna. Yansurani. Yansuruna. Ini ya, tansurun. Ini apa? Tan ini. Kemudian untuk yang gunanya Yansurna. Iya, yansurna. Lalu kalau anta Tansuroni. Kemudian Tansurna, ya. Tansurna. Kemudian Ansuru. Ya. Nansuru. Ya, baik. Nansuru. Iya, baik. Coba siapa yang mau berani sendirian? Saya Ustaz. Silakan.
Silahkan. Sendirian ya. Saya Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Silahkan. Nasoro, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani. Ya. Terus Tidak kelihatan gerak-gerak Ustaz. Ya. Tansurna, bukan tansurna. coba ini ini bukan. Coba ulangi lagi. Yansurna, yansurna. Iya, bergerak Ustaz. Ya, tansuru, tansurani, Ya. tansuruna, Ya. tansurina. Ya, Tansurina. Terus apa Bu nih sebentar? Ya. Ntar kalau gerak langsung tidak Ya, kelihatan. ya. Mana tadi tansurina? Tansurina. Setelah tansurani di bawahnya Ustaz. Ya. Iya. Tansurani, kemudian tansurna. Ya. Terus Kemudian ansuru. Ya. kemudian nansuru. Ya, nansuru. Ya, baik. Ya, siapa lagi? Ada yang mau coba? Saya Ustaz. Silahkan, Nurwati sendiri yang ini yang kata apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kata bayak tubuh yaktubani, yaktubuna, yaktubu, yaktubani, Bukan, Bu, bukan ulangi ini. Yang iya. yaktubu. Bukan. Pelan-pelan. Taktubu, taktubu. Iya kan? Taktubu, taktubani, taktubu, taktubani, yaktubna, Ya, taktubu, taktubani, taktubuna, ya, taktubina, ya, taktubani, ya. taktubana, Bukan. Bukan. taktubana, Bukan. tubuh, Iya. naktubu. Iya. Ya. Jadi Iya, Ustaz. nanti jangan ketukar dengan fi'il madi ya. Ketahuan. Iya, Ustaz. Ya, baik. Nah, siapa lagi mau coba nih terakhir nih? Tolaba. Ada? Saya Ustaz. Silakan. Tolaba, yatlubu, yatlubani, yatlubuna, tatlubu, tatlubani, apa ini? Yatlubna, Ya. tatlubu, tatlubani, tatlubuna, tatlubina, tatlubani, tatbulna, tatlubna, Iya, tatlubna. Terus atlubu, atlubu. natlubu. Iya, baik, bagus. Itu untuk ini aja. Ibu-ibu yang lainnya tidak apa-apa. Ini hanya untuk contoh saja. Nanti ini saya kirim Bu ya. Kayaknya nanti dilatih lagi. Silakan buat memahirkan. Nanti penggunaannya saya beritahu ini. Kenapa begini? Nanti ada cara penggunaannya. Terutama di ilmu nahu. Nanti saya masuk ke ilmu nahu. Ini ilmu sorof namanya. Ilmu nahunya belum saya sampaikan nanti. Baik, ada yang ditanyakan dulu, Ibu sekalian? Ustadz nanya. Ya. Ustadz, fi'il madi dan fi'il mudhoreh itu apa ya, Ustadz? Oh, jadi kemarin yang saya sampaikan, kalau lihat Ibu tabel ya, Ibu tabel, fi'il kan kata kerja Bu ya? Ya. Nah, madi itu yang lampau Bu, madi. Oh, lampau. Madi Ya, itu Ustadz. lampau. Telah, makanya kan artinya kan telah kan? Jadi Ya. katabat telah menulis. Lalu ditambah iya kan? Saya tambahkan iya. Karena itu untuk laki-laki. Dia telah menulis. Jadi kataba itu penggunaannya untuk laki-laki gitu. Seorang Ya. dan perbuatannya sudah lewat gitu. Ya. Nah, jadi diceritakan.
Nah, lalu kalau fi'il mudhari itu sedang, Bu. Sedang dilakukan. Kalau katabat telah menulis, kalau yaktubu sedang menulis. Bedakan ya Bu ya, telah dengan sedang ya. Ya, iya Ustadz. Nah, nanti satu lagi fi'il amar, yaitu uktub, tulislah. Karena dia akan nulisnya nanti. Ya, kalau hitungan hari, fi'il madi itu kemarin, ya Bu ya. Fi'il mudhari itu sekarang. Kalau uktub itu besok. Nah, di dalam Quran, kalau penerapannya, fi'il madi itu 500 tahun. Ya, gitu. Fi'il mudhari 500 tahun, fi'il amr pun 500 tahun. Jadi sekarang sudah di fi'il amr sama fi'il nahi, gitu. Jadi itu penerapannya nanti tuh seperti itu. Di samping memang ada hitungan harian, ya, ada hitungan harian seperti kita, ya, ada juga yang harian menurut Allah. Yang tadi saya katakan fi'il madi 500 tahun itu pada hitungan Allah. Jadi di Quran ada hitungan Allah sehari 1000 tahun, nanti ada sehari selama 50.000 tahun. Nah, jadi ada hitungan-hitungan Allah yang berbeda. Itulah yang saya sampaikan. Bahasa Arab dari Allah berbeda dengan bahasa Arab yang dengan bahasa Arab manusia, gitu. Ukuran-ukurannya. Kalau kaidahnya sama. Cuman Allah punya kaidah sendiri. Jadi selalu beda antara Allah dengan kita. Nah, yang sedang kita pelajari ini bahasa Arab yang dibuat oleh manusia. Nah, tapi nanti berguna untuk memahami. Begitu, Bu. Bisa paham? Insya Allah paham Ustadz. Ya, ada lagi? Terus kita kapan Ustadz belajarnya yang seperti Ustadz ini? Apa Yang kita mana, Bu? juga belajar juga, diajari juga? Yang Ya, mana, yang Bu? itu bahwa memahami waktu dalam Al-Quran itu. Oh ya, itu memang harus ada khusus, Bu. Kalau ini kebetulan kan kita belajar bahasa Arab ya, Bu. Kalau itu apa Ustadz? Itu tafsir nanti. Jadi ada tafsir Quran dengan Quran murni, Bu. Jadi tafsir Quran dengan Quran murni. Jadi, nah caranya itu biasanya mengaitkan ayat. Jadi gini, maaf. Ibu, surat Al-Baqarah ada berapa ayatnya? 286. Ya, Bu ya. Nah, siapa yang nyusun dari ayat 1 sampai 286? Yo, nggak apa-apa. Salah juga lagi belajar sekarang. Siapa yang nyusun itu? Ada yang tahu? Rasulullah. Ada yang lain? Harun al-Rasyid. Ada yang lain? Allah. Iya, bagus. Jadi kalau susunan ayat itu Allah yang nyusunnya. Jadi Rasul cuma ngikutin. Paham ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi Allah yang nyusun. Nah, kalau asbabun nuzul, surat itu kan cuman satu ayat kan ya, Bu ya? Iya. Iya, Ustaz. Kalau turun. Ya, Ustaz. Nah, setelah selesai menjelang wafatnya Rasul disusun ulang oleh Allah. Makanya ketika Ramadan Jibril datang ke Rasul untuk cek seluruh Al-Qur'an. Jadi tadarus tuh pertama malaikat Jibril yang baca, Rasul mendengar. Lalu kemudian Rasul yang baca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Itu terkenal itu, Bu. Ada hadisnya, setiap Ramadan datang Jibril, dia ya tadarus, jadi tadarus, ya, istilah tadarus asalnya begitu, yang satu baca, yang satu dengar, yang satu baca lagi gantian, begitu. Itu asalnya tadarus begitu. Ya. Oh, tadarus itu artinya begitu. Begitu sebenarnya asalnya. Iya, baru tahu Ustaz. Ya? Iya, Ustaz. Baru tahu. Baru tahu Ustaz saya asalnya juga. Gitu. Makanya
kita kalau istilahnya mengikuti alur Allah, jadi ada asal usulnya gitu. Misalnya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafa. Udkhulu fil apa, Bu? Amr. Fil amr. Nah, saya kan katakan tadi, fil amr kan sebelumnya ada fiil yang lain kan ya, Bu? Iya. Iya. Fiil amr, sebelum fiil amr apa, Bu, tadi? Ada fiil apa? Madi. Fiil madi dan fiil mudhari. Jadi perbuatan itu tuh sudah dilakukan dulu oleh umat sebelum kita, gitu. Paham, Bu? Nggih, paham. Nah, jadi lalu kepada orang beriman pun diperintahkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya berulang, kita suruh baca Quran, ya. Suruh baca Quran itu gini, kayak di sini ada guru, Bu, ada yang jadi guru, ada yang jadi ibu guru di sini, ada ya, ya, ibu guru. Nah begini, Ibu Guru, Ibu Guru mau ngetes ujian, ujian itu sudah diberikan belum materinya? Belum. Enggak, maksudnya enggak, materinya, Bu. Sudah. Iya. Kalau bukan soalnya, kalau soalnya belum. Maksudnya materi yang akan Ibu ujikan pasti udah diajarkan ya, Bu ya? Iya. Nah, begitupun Allah. Allah kan bilang mau nguji kita, betul nggak? Ya. Ada. Nah, sama. Allah juga udah ngasih materi. Gitu. Jadi nggak mungkin Allah nguji kita kalau belum terjadi, kalau belum diajarkan. Makanya kita disuruh baca Quran. Ya kan? Maksudnya memahami isi Quran. Jadi kasus sekarang itu hanya berulang. Ini nih ujian kita, Ibu. Sekarang nih. Kasusnya sama. Gitu. Ya. Nah, jadi rumusnya ya, Bu ya, sama rumusnya. Cuman beda soalnya kan, ya kan, Bu ya. Kalau rumus pasti sama semuanya, ya kan? Kalau soalnya bisa berbeda sesuai dengan kemampuan gurunya mengolah, bagaimana ceritanya. Kalau matematik kan gampang, 7 kali 7 sama dengan gitu kan, Bu? Nah, enggak. Nanti kalau dipakai perbuatan, misalnya Tuti mempunyai keranjang 7, ya kan? Isinya 7. Kan sama aja, Bu. 7 kali 7, ya kan, Bu? Iya, tinggal dibolak-balik ya, Ustaz. Iya, sama aja sekarang ini. Kasus sekarang sama. Makanya Rasul kan menyebutkan latat tabi'anna sunanan man kana qablakum. Sungguh kalian tuh akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Jadi memang Al-Quran menjelaskan atau Rasul jangan terlalu banyak menghina umat sebelum kita, karena kita pun akan seperti mereka umumnya, gitu. Nah, yang Allah perintahkan ke kita, pelajari itu jangan sampai masuk golongan yang kufur dan berbuat munafik, gitu. Karena umat dulu juga ada yang selamat. Nah, selalu sedikit yang selamat itu, ya. Jadi itu penerapan fiil amr itu seperti itu. Jadi mohon maaf, Bu, kalau saya menjelaskan tafsir nanti waktu belajar bahasa Arabnya habis, Bu. Tapi Allah ini Ya. bikin tambah belajar ilmu Sebenarnya tafsir. nanti ini belum launching ya. Saya rencananya bulan Rajab ini karena ada tahun-tahun yang memang dalam hitungan. Jadi saya sudah belajar hitungan dalam Quran. Ibu pernah dengar barangkali ada yang meramal tahun sekian ya, Bu ya, akan begini. Ternyata dalam Quran ada. Ya, mungkin ini maaf. Orang Jawa kalau pernikahan kan suka ada yang dihitung hari-harinya ya, Bu ya. Iya. Ya, Ustaz. Ternyata itu memang ada dalam Quran. Itu baru saya temukan itu. Oh, gitu. Tapi itu ilmu itu terlalu tinggi. Sehingga
orang banyak yang tidak menguasainya. Nggak bisa nyari dalilnya gitu. Jadi terputus dalil itu. Sehingga mereka tidak bisa tepat di dalam memahami hari-hari itu. Jadi alhasil, ya sudah, kalau nggak dihitung juga nggak apa-apa. Kalaupun dihitung, harus tahu maknanya. Memang ada makna. Oh, itu luar biasa berarti. Makanya saya sekarang hati-hati menilai pendapat para ulama dulu. Jadi makanya saya sampaikan, jangan mudah membid'ahkan yang tahlilan ya Bu ya. Jangan. Ya Ustaz. Ternyata ada dalilnya itu. Nah itu ilmu para wali saya katakan ada. Kalau mau menilai ulama dulu atau para wali harus menguasai ilmu balaghah dulu. Jadi kalau mujtahid itu wajib fardu ain. Para mujtahid itu pasti bisa ilmu balaghah. Ya. Jadi ada kata yang bukan itu maksudnya. Itu. Jadi ada sholat. Ya, selama ini kan sholat kita kan gerakannya kan berdiri, ruku, sujud, ya kan Bu? Itu yang kita ketahui kan Bu? Ya. Nah, sebenarnya ada sholat makna lain, namanya sholat itu ada menyebut majas atau kinayah. Iqamatus sholat atau masolu itu kinayah. Maksudnya melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah. Nah, itu kinayah namanya Bu sholat itu. Jadi ada makna sholat yang dimaksud seperti yang kita lakukan, ada makna sholat yang makanya dalam bahasa Indonesia tuh begini, ada makna dekat, makna jauh. Iya Bu, pernah dengar? Iya pernah Ustaz. Nah, lalu ada makna apa sih? Makna tuh selalu dibagi dua dalam bahasa Indonesia juga. Istilah dan bahasa biasanya Ustadz. Ya bisa. Ada lagi satu lagi apa? Dia banyak dibagi-bagi. Apa ya? Makna apa ya? Bukan makna deduktif. Kalau deduktif itu metode. Ada makna. Aduh lupa saya. Ketemu saya itu. Oh ini. Ya. Jadi ada makna dekat, makna jauh. Nah, tapi ilmu bahasa itu harus ilmu balaghah. Nah, sekarang ini yang jadi masalah, Ibu pernah dengar kan ada maknanya harus ininya aja, esensinya aja. Pernah dengar? Ya. Ya pernah Ustaz. Nah, itu tuh riskan. Dia harus tahu dulu esensi. Itu ditemukan pakai ilmu balaghah baru bisa. Kalau nggak bisa, udah jangan esensian. Itu resikonya tinggi. Salah memahami Quran dan hadis. Ya. Jadi ya, itulah kira-kira Bu. Kita lanjutkan lagi ya bahasa Arabnya ya Bu. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya itu apa nanti Bu. Saya akan cuman itu nanti belum launching saya ini, belum masih belajar ya. Jadi saya memang di Bengkulu ini sebenarnya sedang belajar itu. Alhamdulillah sudah mulai ya baru berapa tahun ya? Saya baru mungkin 8 tahun Bu. Belajar itu khusus balaghah ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, Ibu kemarin kita sedang membahas tentang mudhof ilaihi. Pernah dengar? Masih ingat? Iya, Ustaz. Ya, apa itu mudhof? Masih ingat, Bu? Kalimat yang disandarkan pada kalimat. Betul, mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Jadi ada dua kata, ya kan? Dua kata disatukan. Dua kata disatukan supaya menjadi satu makna, ya satu maksud, ya. Nah, penyatuan dua kata itu menjadi satu maksud di mana yang satu disandarkan kepada yang lain, itu namanya mudhof ilaih. Ya. Baik. Nah, sekarang ini ya. Ini bacanya kawin. Di kita ada kawin juga ya. Kawin itu susun. Ya, kawin, susun. Jumalan mufidatan, susunlah kalimat yang bermakna atau berfaedah
bimal ilfirogi, dengan memenuhi yang kosong, maksudnya mengisi yang titik-titik bima yali, pada apa-apa sebagai berikut, ya. Jadi ini nih titik-titik. Kalau bahasa Arabnya titik itu nuktoh, nuktoh. Kalau akhirnya bahasa Indonesia jadi noktah. Kalau bahasa Arabnya nuktoh. Nah, itu asalnya. Jadi baik, kita lanjutkan. Ya, ini Ibu Rina izin lip, silahkan Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau ada yang sakit atau apa, lip nggak apa-apa, asal ya nanti sampaikan saja. Baik, nah, Ibu ya, kita akan coba lagi nih Bu ya. Nah, ini ya nomor 1 nih, coba saya akan coba ya. Ibu Emi, siap Ibu Emi? Belum Ustadz, aku Ya. pekan lalu belum hadir. Baik. Nah, kita akan lanjutkan ke Ibu Indrawati. Ustaz, saya belum. Apa Ya, nggak apa-apa. Baik dulu. Baik. Al-bait itu apa? Saya belum isi Ustaz ini. Gimana Bu? Dilewat aja Bu? Saya belum isi yang ini. Iya. Baik. Kita lewat dulu aja Bu ya. Iya Ustaz. Ya baik. Ibu Mailina, siap Ibu Mailina? Ustaz, apa Ustaz belum ini juga Ustaz ya? Ya, baik. Nah, nggak apa-apa. Maaf. Nanti tolong perhatikan ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak itu saya lewat ya. Ibu Sri Wahyu, siap ini diisi? Coba dulu Ustaz ya. Ya, baik. Silahkan kalau mau coba. Nomor 1. Ya, nomor 1. Diartiin dulu Ustaz ya. Ya, logika dasarnya dalam hati Ibu artikan, lalu ya kira-kira apa isinya. Cara mengartikan di hati ya Bu. Jangan ini maksudnya dalam pikiran nih saya munculkan. Ini al-baiti apa Bu? Al-bait apa Bu? Artinya? Al-bait rumah. Ya, rumah kan. Satu-satu dulu. Rumah. Nah, lalu ini apa? Muglakun. Oh iya nih. Ada yang tahu? Tertutup. Ya, tertutup. Nah, berarti ini ada rumah, ini tertutup. Nah, kan tadi dikatakan kita sedang belajar mudhof ilaih. Jadi gini, titik-titik rumah tertutup. Begitu kan Bu ya? Iya. Nah, tinggal diisi. Nah, mudhof ilaihnya ya. Gimana Bu? Babul baiti. Pintu. Babul. Enggak, yang siapa tadi Bu yang ibu apa? Tadi yang Ibu Sri Wahyu ya? Ibu Sri Wahyu kan yang saya suruh kan? Iya. Semangatnya ya. Ibu Sri Wahyu silakan. Pintu Ustaz. Iya. Jadi babul baiti mukhlaku. Iya, muglakun. Ini muglakun ya Bu ya? Mukhlakun. Jadi babul baiti Bu ya. Jangan babun karena dia disandar, karena dia ada kata lain yang disandarkan ke dia ya Bu. Dia disandarkan. Jadi jangan babun ya Bu ya. Iya. Tapi babul baiti. Ya, paham ya? Babul baiti. Jangan juga alba ya. Kalau ada alif lam berarti langsung itu langsung mati ya, langsung babul gitu ya Ustadz? Ya, itu apa namanya? Kemarin kita kan belajar alif lam komariah, alif lam syamsiah kan ya. Nah, itu otomatis. Jadi babul baiti. Memang ini lebih tepatnya bagusnya babul baiti, jangan babu al baiti karena dia udah menyatu ya. Babul baiti. Itulah kemarin kan kita belajar alif lam syamsiah, alif lam komariah kan. Nah, itu kegunaannya. Jadi nanti Ibu silahkan lihat-lihat lagi alif lam komariah syamsiah. Babul baiti gitu. Jangan babun baiti. Jangan juga al babul baiti, salah.
harus babul baiti, karena itulah aturan penggunaan mudhof ilaih. Pintu rumah, ya, pintu rumah itu tertutup, ya. Nah, baik, sekarang nomor 2, Ibu Ummu Halum, siap nih Bu? Ustaz, Gimana? aina miftahus sayyarati? Iya, apa tuh Bu artinya tuh? Di mana kunci mobil? Iya, aina, bagus, betul. Ini kan di mana? Ini mobil. Nah, jadi yang dicari apanya mobil, kuncinya. Aina miftahus sayyarati. Nah, di mana kunci mobil? Ya kan? Digantung. Ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagus. Ibu Elsa, siap nih Ibu Elsa nih. Wah, ini bahasa yang biasa kita, ya. Bahasa yang sering kita ucapkan nih. Ibu Elsa ada? Baik. Iya, Ustaz. Ya, ini nomor 3 nih Bu nih. Kelihatan nggak Bu? Saya zoom lagi nih. Nah, kelihatan Bu? Biar kelihatan. Iya, Ustaz. Maklum, ada yang udah tua. Matanya harus jelas. Saya juga ini matanya memang kadang. Baik Bu, silahkan nih nomor 3 nih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Nah, betul. Ini Muhammad, cuman nah, ini belajar, kita sedang belajar bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab begini Bu, betul. Muhammad Rasulullah gitu aja. Tapi kalau untuk belajar ilmu nahwu shorof nggak boleh dimatikan Bu. Semuanya harus dibaca. Jadi kalau semuanya dibacakan gimana nih? Muhammad. Silakan. Muhammadur Rasulullah. Iya, Muhammadun. Kemudian Rasulullah. Hahihu, coba Bu. Awalnya hahihu. Rasulullahi. Iya. Lohi. Iya, itu maksudnya. Nah, itulah pelajaran kita itu. Jadi ini Muhammadun Rasulullahi, gitu. Rasulullah itu mudhof ilaih. Nah, itulah pelajaran kita tuh yang ininya. Itu Rasulullah. Ya. Baik. Nah, sekarang Ibu Rina, ada Ibu Rina? Ada Ibu Rina? Ibu Yanti? Ya, Ustaz. Ya, ini nomor 4, Bu, nih. Nah, Ibu perhatikan dulu ini apa? Taubib sama ba'idun. Nah, apa itu? Taubib itu artinya apa itu? Taubib apa Taubib? Tabib, dokter. Taubib. Ba'id apa ba'id? Jauh. Nah, titik-titik dokter jauh. Nah, Baitul Tobibi ba'idun. Iya, bagus ya. Bab apa? Baitut Tobibi ba'idun. Ba'idut ya, Ustadz ya, jauh. bacanya ya. Ba'idun. Ba'idun. Tulisannya itu ada dal ya. Tadi itu kalau orang Arab percakapannya memang belakang suka dimati-matikan. Ba'id. Nah, kalau ahli bahasa ya nahwu shorof khususnya atau baca kitab itu harus dibaca. Nah, kita sekarang sedang mempelajari untuk memahami kitab. Jadi tolong dibaca saja. Jadi baitut tobibi ba'idun. Ba'idun. Bagus. Baik, sekarang kita nomor 5. Ibu Muflihah, silakan.
Ada Ibu Muflihah? Oh, naam Ustadz. Ya Allah. Kirain bukan saya. Ya, silahkan Bu. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, bagus. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, begitu Bu. Nah, yang udah punya kitabullahi. Ya, ini ketentuan ini nanti. Ini ya, kalau Ibu belajar nanti, bocoran aja. Nanti ini kita belajar ini mubtada, ini khobar. Gitu. Ini mubtada, pokok pembicaraan. Khobar itu keterangannya. Gitu. Ya. Quran itu kitabullah, kitab Allah. Ya. Baik. Nih saya akan Bu ya. Bagaimana ilmu balaghah berjalan. Nah, kitabullah itu kan seolah-olah milik Allah. Kalau misalnya gini, Kitabu Muhammadin itu kan pemilikan kan, ya. Pemilikan kitabnya si Muhammad, ya kan? Artinya Muhammad punya kitab. Nah, lalu kalau kitab Allah kan bukan berarti wujudnya ada kitab lalu dipegang oleh Allah, betul kan? Enggak begitu kan? Ya, iya. Enggak, gitu. Kitabullah itu maksudnya yaitu kumpulan firman-firman yang datang dari Allah SWT. Begitu sebenarnya maksudnya. Jadi kalau disandarkan kepada Allah itu tidak bisa sesaklek. Misalnya pernah dengar kan, saya ulangi lagi. Ansarullah, penolong Allah. Kan sering dengar ya Bu ya? Ya, Ustaz. Nah, bukan berarti Allah butuh pertolongan atau kita menjadi menjadi penolong Allah, bukan kan ya Bu? Ya kan? Ya. Kan. Jadi Ansarullah itu malah Allah sendiri yang nyuruh gitu. Intan surullah yang surku. Jika kalian menolong Allah, gitu kan? Yaitu penghormatan buat kita. Maksudnya bukan menolong Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan perintah-perintah Allah dan supaya menjauhi, itu namanya penolong Allah tuh begitu. Bukannya ini malah polemik ya, rame kan kemarin. Allah nggak butuh, ya memang iya Allah nggak butuh ditolong. Tapi tadi itu kemarin balik lagi ke ibu-ibu yang bu guru kalau ujian anak-anak ditolong jangan kesulitan sedang ujian Bu. Ya, nggak boleh. Nggak boleh kan Bu ya? Iya nggak? Nggak ditolong. Iya, nggak boleh ditolong. Sekarang Allah sedang uji kan? Ya. Hah? Sekarang kan Allah sedang uji. Sama. Allah udah bilang dari awal di surat Al-Baqarah tuh udah ngasih tahu. Wattaqu yauman, ya di situ. Takutlah kalian pada suatu hari di mana itu Allah menyebutkan ya la tajzi nafsun an syai'a wala tuqbalu syafa'atu wala wala tukhadhu minha wala hum yunsarun. Nah, itu Allah udah jelaskan sebenarnya. Hati-hati ya, nanti ada satu hari aku tidak akan menolong kalian. Loh, kok maksudnya gimana? Jadi ada masa nanti memang kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa agama itu akan mengalami ujian, kehancuran. Tapi oleh Allah nanti dibangkitkan kembali di dunia ini kalau agama, tidak dengan individu, itu di alam akhirat. Itu berulang seperti saya katakan tadi. Umat dulu juga begitu. Gitu. Ya, umat dulu juga begitu. Nah, itu ya korelasi penggunaan mudhof ilaih itu di dalam Quran. Ya, nanti dipakai jadi kinayah. Ya. Oh, baik, kita lanjutkan dulu nih Bu. Siapa sekarang? Ibu Mita ada Bu? Bu Mita?
Ya Ustadz. Ya silahkan Bu Mita nih nomor 6. Silahkan gimana nih Bu? Khadijah ya Ustadz. Ya betul Khadijah. Khadijah binti Hamidin. Khadijatu. Khadijatu binti Hamidin. Coba binti Hamidin atau bintu Hamidin Bu? Bintu Ustadz. Bintu, ya kan? Nah, kalau binti itu bahasa Indonesia, ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan mau jadi subjek binti, ya. Mau jadi objek juga binti terus. Kalau ya kan? zaujah tuh boleh nggak? Gimana? Kalau zaujah tuh boleh. Boleh. Khadijatu zaujatu Hamidin, istri Hamid. Boleh. Silahkan, ini pokoknya supaya bisa dipahami kalimat itu. Bukan zaujati juga boleh. Khadijah saudara Hamid juga boleh kan ya Bu? Iya. Iya Ustaz. Betul Hamid. Bisa ya, asal tahu bahasa Arabnya ya. Khadijatu ukhtu Hamid. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ada Ibu Rima, masih ada Ibu Rima? Ada Ustaz. Ya, silakan Ibu nih. Ana nuqtah al-mudarrisi. Apa tuh? Ana ibnul mudarrisi. Iya, ana ibnul mudarrisi. Saya anak laki-laki guru. Nah, kalau misalnya ibu, kalau ibu kalau kan tolibu boleh. Boleh nggak Ustaz? Tolibul mudarrisi. Saya murid guru. Murid guru itu. Ya. Kalau menunjukkan jadi guru ya itu sebenarnya boleh boleh saja Bu, tapi kurang apa ya? Biasanya tolibu itu ke sekolahnya. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya boleh saja. Ya baik. Tadi Ibu tadi anak ibnu mudarrisi. Nah kalau perempuan baiknya anak bintul mudarrisi. Ya Bu ya, ya kan? Iya. Nah sebenarnya boleh tadi karena kan pokoknya buat kalimat bebas. Tapi kalau sudah realnya, misalnya ibunya, maka gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ibu Asri, masih ada Ibu Asri? Iya. Silakan Ibu nih. 8 nih. Atau lebih maksurun. Iya. Apa artinya tuh? Nah, atau lebih apa Bu? Tahu Ibu? Pelajar. Pelajar. Maksurun. Ingat Bu, maksurun? Rusak. Iya, pecah atau patah. Nah, apa tuh? Kira-kira. Berarti benda. Iya. Iya. Qalamut tolibi maksurun. Ya, bagus. Qalamut tolibi maksurun. Ya, begitu. Nah, kita lanjutkan. Ada Ibu Nur. Nur, ada Nur? Lubuk Linggau. Ada? Bukan Ibu Ustadz. Iya. Nur? Ada. Nur? Ada Ustaz. Iya. Silakan. Yang 9 Nur. Nih. Babu miftahun pintu. Ini kan pintu. Ini maftuhun apa babul baiti miftahun. Bukan miftahun, coba tengok perhatikan. Maftuhun. Oh iya, Maftuhun ya, Nur? Maftuhun. Iya. Iya, jadi maftuhun. Maftuhun. Ya kalau miftahun kan ini mesti alif, ya enggak? Nah, jadi maftuhun. Maftuhun apa artinya? Terbuka. Iya, jadi tadi babul baiti. Babul baiti maftuhun. Iya. Pintu apa saja Bu ya? Bisa babul baiti, babul sayaroti, ya kan? Babul jami'ati, ya.
Masjidi. Iya, babul masjidi. Itu kan banyak. Silahkan aja itu Ibu nanti melatih. Nomor 10 nih. Silahkan nomor 10 sekarang coba Ibu Hesti, masih ada Ibu Hesti? Ya, baik. Ibu Nirwana ada? Ada Ustaz. Ya, silahkan Ibu Nirwana. Silahkan. Rojal mudarrisu minal ghurfatil mudiri. Kharajal mudarisu min apa nih Bu? Minal ghurfatil Bu ya. Betul, betul. Nah, kalau ini nggak ada mudir, pakai al-ghurfah Bu. Karena kita sedang membahas tentang mudhaf-mudhaf ilaih ya Bu. Iya Ustaz. Jadi benarnya adalah min ghurfatil mudiri. Jangan pakai alif lam ya Bu. Iya Ustaz. Min Ya. ghurfatil mudiri. Paham kan kenapa nggak pakai alif lam? Karena kita sedang membahas mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih itu nggak boleh ada alif lam karena sudah disandarkan. Kayak begini nih Bu. Ini kan kitabu. Nah, ini jawaban itu. Apa? Jadi depan. Jadi min ghurfatil mudiri. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ibu nanti ini dilatih Bu ya. Silahkan ini. Nah, ini sahih. Sahih, betulkan. Ya, sahihil tarkibati taliyati. Jadi, betulkan susunan kalimat-kalimat sebagai berikut. Nah, ini gampang. Ya. Coba Bu, ini barang Bu, ini apa Bu? Diisi Bu nih. Apa jadi? Jadi gimana nih? Al-qalamul Tolibi. Sebenarnya jadi qalamut talibi. iya, alif lamnya qalamut talibi. Ini jadi Bintu Hamidin. iya, bintu Hamidin. Kemudian ini jadi Ismul waladi. iya, ismul waladi. Ismul waladi. Ini apa? Babus sayyarati. Iya, babus sayyarati. Ini jadi Rasulullahi. ya, Rasulullahi. Ini Ibnu Mudarris. Nah, itulah ya. Jadi cara pembentukan mudhaf ilaih. Wallahu a'lam. Baik. Itu saja barangkali Ibu sekalian pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ustaz, tadi yang nomor 7 itu Ya. nah bintinya itu pakai iya apa enggak Ustaz? Bintu Bu ya. Bintu. Oh bintu. Oh iya bintu. Iya kan Bu ya. Bintu ya. Oh iya bintu. Jadi dia bentuknya seperti itu. Bintu. Nomor 7 kan Bu ya. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ustaz. Saya Ustaz. Ya. Adanya mudhof ilaih yang pakai alif lam dan yang tanpa alif lam itu gimana ya Ustadz? Ya. Saya kurang jelas. Ya baik. Nah ini kita review ke atas nih Bu ya. Sebenarnya mulai kita belajar ada yang pakai alif lam dan ada yang tidak. Nah ini Bu nih asalnya nih Bu nih. Perhatikan sama Ibu. Ini kan nggak ada alif lam dua-duanya ya Bu ya? Ya Ustaz. Tidak perbesar aja. Biar nampak. Nah ini kan nggak ada alif lam ya Bu ya?
kitabun sama Muhammadun. Jadi kitabu Muhammadin. Iya. Ya. Ini kolamun hamidun, jadi kolamu hamidin. Nah, beda dengan ini. Ini ada maktabun, ini al-mudarrisu. Jadi maktabul mudarrisi. Ya. Jadi apa namanya? Ini penyatuan. Sebenarnya ini asalnya al-maktabu. Tapi karena disatukan jadi maktabul mudarrisi. Atau ini harusnya memang nggak ada alif lam, harusnya gini, maktabun ini mudarrisun. Ya bisa jadi maktabul mudarrisi. Kalau ini kan ini mabu, ini nama orang kan nggak ada alif lam ya Bu ya? Iya. Paham? Nama orang kan nggak ada alif lamnya kan, nggak ada al Muhammad. Iya. Ya. Iya. Kalau ini, iya malah kalau ini alif lam itu tanda menunjukkan tertentu. Ya, misalnya nih guru mana itu yang ada alif lam ini menunjukkan guru itu tuh. Jadi maksudnya gurunya sudah tertentu. Kalau Muhammad ya udah ketahuan itulah si Muhammad itu. Ini sudah. Jadi nggak usah pakai alif lam, ini nama orang nggak ada pakai alif lam. Jadi kitabu Muhammadin. Ya. Nah, ini lebih gampang. Mungkin nggak bukan nama orang, mungkin, tapi itu punya maksud lain. Ya. Nah, jadi misalnya bisa saja mudaris ya, ya kitabu mudarisin mungkin Bu ya, itu bisa. Tapi itu jadi umum ya nanti. Itu perbedaannya. Hanya yang hukum asalnya adalah seperti itu. Jadi pokok kitabu Muhammadin. Ya, jadi ini persoalan ada alif lam dan tidak seperti itu. Gimana? Bisa paham Bu? Jadi kalau yang nggak ada alif lam itu untuk yang khusus gitu ya Ustadz? Ya, satu nama orang tadi itu. Atau punya maksud. Jadi ini kan misalnya al-mudaris harusnya pakai alif lam, tapi dia di sini mudarisin, bisa nggak? Bisa. Berarti dia punya maksud. Sebab normalnya atau pada asalnya dia harus pakai alif lam. Jadi seperti ini misalnya. Ya, Kitabul Muhammadin. Ini kan maktabun, jadi maktabul mudarisi. Jadi gini, boleh nggak sih alif lamnya dibuang jadi maktabul mudarisin? Boleh saja gitu nanti. Tetapi punya maksud yang artinya sudah istilahnya sudah kehususan Bu. Sudah bukan yang biasa. Itu maksudnya. Jadi nah kalau mudahnya sementara ini karena ini nama orang nggak ada alif lamnya nama orang itu, maka dia tidak usah pakai. Ya, kalau ini sebaiknya pakai alif lam karena ini galibnya atau biasanya adalah seperti itu. Gimana paham Bu ya? Oke Ustaz. Ya baik. Untuk kepemilikan tak maksudnya? Ya. Jadi yang satu kata disandarkan kepada yang lain. Jadi kalau misalnya dalam kepemilikan betul, misalnya bukuku ya Bu ya, bukuku atau kitabku. Kitab itu kan ini tulisannya. Nah saya, anak, kalau untuk kepemilikan saya itu kan di depan kalau anak. Kalau di belakang itu pakai ya, jadinya kitabi gitu. Itu buku saya. Kalau kitabmu, kita buka itu bukumu gitu. Itu mudah-mudah pilih. Cuman pakai kata ganti. Kalau ini kan orangnya langsung yang disebutkan. Ya, betul kepemilikan. Yang satu disandarkan kepada yang lain. Itu baik. Ada lagi? Sudah. Ustadz Ya? itu Ustadz mudhof ilaih itu harus tanda terakhirnya harus kasroh ya Ustadz. Betul, iya itu yang fixnya. Dia mutlak selalu begini Bu, gitu. Selalu ya sementara ini kasroh disebutnya. Padahal nanti yang lain juga ada. Nah, tapi kasroh dulu karena kita sedang masih berbicara yang mufrad, yang tunggal-tunggal.
Ini, kalau ini terus ya, kalau ini bisa berubah-ubah, bisa jadi kitabah, bisa kitabi. Tapi kalau ini setelah jadi satu kata, dia nggak bakalan berubah-ubah. Artinya gini, kalau kitabu, ini kan domah Bu ya. Dia kalau jadi subjek, kitabu Muhammadin. Kalau jadi objek dia kitabah Muhammadin. Gitu. Kalau ada huruf, kitabi Muhammadin. Jadi Muhammadin kasroh terus-terusan kan, nggak berubah-ubah Bu ya. Ya. Nah itulah posisi mudhof ilaih. Mungkin kalau tanpa alif lam. Kitabnya Muhammad gitu ya Ustaz. Kalau apa? Kitabnya Muhammad gitu ya. Iya, ini kitabnya Muhammad ini. Punyaan. Kitab Muhammad, kitab punyaan Muhammad. Oh, jadi mudhof ilaih ini pilihan gitu, Ustaz. Iya. Bisa masuk ke situ. Kepemilikan. Asalnya gini, mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, ini mudhof ilaih. Ini kan yang disandarkan. Tempat penyandarannya mana? Ini. Jadi kitab Muhammad. Gitu. Atau kepunyaan, nggak apa-apa. Baik. Bu ya. Ya Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Nggak terasa udah jam berapa? Jam 12 malam. Baik, kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bu. Jazakillah khairan. Ustaz. Izin Izin live ge Ustaz. Silahkan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.